Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya kita semua bisa ada di tempat yang mulia ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan belajar ilmu agama. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat berikutnya, yaitu nikmat diberikan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan memahami pelajaran kita hari ini dengan pemahaman yang benar, yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kita kemampuan untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Baik jamaah yang dimuliakan, kita lanjutkan kajian kita sore hari ini dari pembahasan kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimatin, karya Syekh Abdullah Al-Qara'awi. Pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada pembahasan tentang ilmu, yakni 4 perkara yang disampaikan oleh penulis yang sepatutnya, yang selayaknya mendapatkan perhatian dari setiap muslim dan muslimah. Yang pertama adalah kita telah bahas, yaitu ilmu. Ilmu tentunya adalah ilmu agama. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Dan ilmu agama mencakup mengenal atau mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mengetahui atau mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal atau mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya. Jadi perkara pertama yang harus mendapatkan perhatian, yang selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari seorang muslim ataupun muslimah
adalah ilmu. Adalah ilmu. Dan tentunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu itu diperoleh dengan jalan belajar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu bit-ta'allumi, al-ilmu bit-ta'allumi. Ilmu itu bisa diperoleh, bisa didapatkan oleh seseorang dengan cara belajar, tidak ada cara yang lain, ya, dengan cara belajar. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memperoleh ilmu maka diperlukan ikhtiar, dan di antara ikhtiarnya adalah belajar, ya, baik di masjid, di musola, di pondok, atau di mana saja. Belajar untuk memperoleh ilmu, terutama ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala yang menghantarkan seseorang kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal agamanya, agama Islam, maka dia akan menjadi orang yang berbahagia. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya setelah seseorang memiliki ilmu, ada tuntutan berikutnya. Ada yang harus dijalankan setelah dia memiliki ilmu. Dan sebelum kita masuk ke tahapan berikutnya, kita harus tahu terlebih dahulu betapa besarnya ilmu agama, betapa pentingnya atau betapa mulianya ilmu agama. Ya, yang bisa kita lihat, yang bisa kita ketahui dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa tahu tentang kebesaran ilmu, kemuliaan ilmu dari ayat dan dari hadis. Ini adalah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah langkah pertama yang menentukan langkah kedua. Langkah pertama, jika seseorang tepat, maka akan mudah untuk masuk kepada langkah yang kedua. Yakni gini jamaah, ilmu itu besar
ilmu itu tinggi, ya Bang Ari. Ilmu itu capek, ilmu itu letih, ya. Pasti capek, pasti letih, pasti ngantuk, pasti lemes untuk memperoleh ilmu. Orang harus tahu dulu di sini, ilmu itu butuh tenaga. Untuk memperoleh ilmu itu butuh tenaga, butuh fokus. Untuk memperoleh ilmu itu butuh fokus. Untuk memperoleh ilmu itu butuh biaya, transportasi dan seterusnya. Untuk memperoleh ilmu itu butuh pengorbanan. Pengorbanan berpisah dengan keluarga, berpisah dengan orang-orang yang dicintai demi menuntut ilmu, demi memperoleh ilmu. Dia besar, dia agung, dia mulia. Kalau kita punya sikap seperti ini dalam mencari ilmu, kita punya sikap seperti ini dalam mencari ilmu, maka untuk pindah ke step atau langkah yang kedua bukan perkara yang sulit. Jika dari langkah yang pertama, kita sudah mengetahuinya dengan atau menempuhnya dengan benar, maka untuk pindah ke langkah yang kedua itu akan terasa lebih mudah. Baik, saya mau tanya Pak jamaah, gimana atau langkah apa yang harus dimulai oleh orang-orang atau oleh siapapun yang ingin ikut bela diri? Apa step pertama, apa langkah pertamanya, apa? Kuda-kuda atau langsung masuk ke jurus? Pondasi kuda-kuda atau dia langsung masuk ke jurus-jurus? Taib. Begitu juga dengan ilmu jamaah, begitu juga dengan ilmu. Karena ilmu punya anak turun menurun yang harus kita tempuh. Sebagaimana orang belajar ilmu bela diri atau yang lainnya. Masuk sabuk putih, setelah sabuk putih selesai ada sabuk berikutnya, setelah sabuk selesai ada pindah lagi ke sabuk berikutnya. Kalau dia fokus dari mulai awal sampai di sabuk-sabuk berikutnya, sampai di langkah-langkah berikutnya, itu akan terasa mudah, Tapi kalau di awal saja dia nggak fokus, dia nggak perhatian, itu untuk masuk ke tahap berikutnya susah. Intinya gini, kalau orang tidak fokus dalam belajar, tidak sungguh-sungguh dalam belajar,
itu salah satu tanda-tanda dia akan sulit juga beramal. Dia akan sulit juga beramal. Ya. Kalau dia fokus dalam belajar, menuntut ilmu, ya, dia akan sungguh-sungguh, maka untuk pindah ke langkah berikutnya, yaitu sebuah amal, maka itu adalah sesuatu hal yang lebih mudah, ya, karena dia tahu ketika dia belajar, ketika dia menuntut ilmu adalah untuk beramal. Ya jemaah, ketika kita menuntut ilmu adalah untuk beramal, bukan hanya untuk tambah wawasan, tapi untuk beramal. Untuk beramal. Kenapa untuk beramal? Kenapa mesti beramal? Kenapa coba? Kenapa Bang Ari? Kenapa mesti beramal? Biar ilmunya bermanfaat. Kita lihat firman Allah dalam surah Az-Zukhruf. Dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-72. Dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-72. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilkal jannah allati uristumuha." Dan itu adalah surga. Dan itu adalah surga yang akan diwariskan oleh orang-orang yang berhaknya, oleh orang-orang yang berhak. Lihat jemaah, kata Allah, wa tilkal jannatu allati uristumuha. Kemudian Allah bilang apa? Bima kuntum ta'malun. Akan diwariskan oleh orang-orang yang beramal. Oleh orang-orang yang beramal, melakukan amal. Allah Jalla Jalalu di sini tidak menyebutkan surga itu diwarisi oleh orang-orang yang hanya punya ilmu. Tapi surga itu diwarisi oleh orang-orang yang telah mengamalkan ilmunya. Jelas? Jadi ilmu itu jika tidak berbuah menjadi amal, maka ilmu tersebut belum dikatakan sebagai ilmu yang bermanfaat. Ilmu tersebut belum dikatakan sebagai ilmu yang bermanfaat. Sampai ilmu itu telah diamalkan oleh
pemiliknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat Allahu tabarakahu wa ta'ala mengatakan bima kuntum ta'malun. Berarti harus ada yang dibangun dalam jiwa kita, jamaah. Harus ada yang dibangun. Apa yang dibangun? Apa, jemaah? Amal, iya betul. Sebelum sampai amal gimana? Ilmunya gimana? Coba bagaimana, jemaah? Gimana, jemaah? Yaitu membesarkan ilmu, mengagungkan ilmu, membesarkan dan mengagungkan ilmu itu menentukan apakah kita bisa beramal atau tidak. Apakah kita bisa beramal atau tidak? Sederhana. Ketika seseorang tidak mengetahui besar dan agungnya ilmu, maka dia tidak bisa bertahan di atas ilmu. Dia tidak bisa bertahan di atas ilmu. Ketika dia tidak bisa bertahan di atas ilmu, maka dia pun tidak mungkin bisa beramal. Bertahan di atas ilmu itu sulit. Mempertahankan seseorang dalam kondisi berilmu itu sulit. Dan dia tidak mungkin bisa pindah ke langkah berikutnya, yaitu mengamalkan ilmu, kalau dia tidak bisa bertahan di atas ilmu. Kalau dia mampu bertahan di atas ilmu pun belum tentu dia bisa beramal. Kalau bertahannya dia di atas ilmu karena sebuah keterpaksaan. Contoh, sebagian anak-anak mendapatkan paksaan dari orang tuanya ketika sekolah di pesantren atau TPA. Dipaksa sama orang tuanya, diharuskan oleh orang tuanya. Sebagian, kita nggak bilang keseluruhan. Jika kondisinya demikian, maka ilmu itu tidak berbuah atau ilmu itu sulit untuk berbuah menjadi amal. Kita nggak bicara anak-anak kita hari ini. Kita bicara kita dulu waktu ngaji TPA atau madrasah. Saat kita belajar tidak mengerti apa yang kita pelajari, tidak mengerti tujuan yang kita pelajari, maka apa yang kita pelajari tidak berpindah kepada amal. Paham maksudnya, Pak? Yang kita pelajari enggak berpindah kepada amal. Contoh, ketika kita ngaji, kita diajarkan kalau sholat itu diem, tidak boleh bercanda. Kemudian kita diajarkan sholat berjamaah di masjid. Kita diajarkan berpakaian yang menutup aurat. Tapi konkret dalam kehidupan nyata itu semua nggak ada.
itu semua cuma jadi wawasan. Nyata, itu semua cuma jadi wawasan. Pertanyaannya, kenapa itu jadi wawasan? Kenapa itu hanya jadi wawasan? Kenapa jadi wawasan, Pak Jemaah? Kalau kita baca sejarah, penuntut ilmu dulu itu nggak butuh waktu lama untuk ngerubah cara bicara. Cara bicaranya berubah ketika dia sudah belajar agama. Cara berjalannya berubah ketika dia sudah belajar agama. Cara ke masjidnya juga berubah ketika dia sudah belajar agama. Cara berpakaiannya dia juga berubah ketika dia sudah belajar agama. Paham sampai sini, Pak? Kalau ilmu itu tidak dapat merubah kita, maka ilmu itu belum bisa dikatakan sebagai ilmu yang bermanfaat. Bisa difahami sampai sini, jemaah? Maka di sini adanya atau perlunya kita menyadari akan keagungan ilmu. Ilmu itu besar. Buat apa kita ingin punya ilmu? Untuk apa? Untuk apa, jemaah? Antum tanya sama diri antum, untuk apa? Untuk apa antum duduk di majelis ilmu? Apa untuk hanya tunggu sampai waktu maghrib? Untuk apa? Untuk apa, Bapak? Untuk apa? Tujuannya, motivasinya apa? Itu menentukan kita bisa beramal atau tidak. Itu menentukan. Di setiap kita belajar, kita tanya diri kita, untuk apa? Pastikan banyak, Pak, alasannya. Sahih, alasannya banyak. Kalau alasannya tepat, itu dapat membantu kita untuk beramal. Dapat membantu kita untuk beramal. Contoh nih, contoh sederhana. Orang yang belajar ilmu tajwid, dia harus tanya dirinya, untuk apa dia belajar? Yang belajar baca Quran, untuk apa dia belajar? Tanya dirinya, apa motivasinya? Itu membantu langkah berikutnya dan membantu kemudahan proses itu. Ya, membantu proses. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Qamar, di surat Al-Qamar ayat ke-17. Surat apa? Surat Al-Qamar. Apa Bang Ari? Baca.
Lihat, siapa yang paham ayat ini? Siapa yang paham? Lihat, tujuan menentukan proses. Tujuan, antum tahu tujuan itu menentukan proses. Kata Allah, walaqad yassarnal Qur'ana. Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Mudah. Allah yang bilang. Allah yang bilang Al-Quran itu apa? Mudah untuk dihafal. Tapi Allah kasih garis bawah untuk siapa? Untuk yang menghafalnya agar dia ingat sama Allah. Lihat, walaqad yassarnal Qur'ana. Tapi kalau tujuan menghafalnya bukan Allah, misal tujuannya mau cari duit di situ, tujuannya biar terkenal, paham, bisa dipahami Pak? Atau tujuan yang lainnya, maka Allah nggak kasih kemudahan. Ini proses ditentukan dengan tujuan kita. Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'an. Quran itu mudah untuk dihafal. Mudah. Dan yang bilang mudahnya siapa? Allah Jalla Jalaluh. Tetapi kemudahan itu diberikan oleh Allah untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa jemaah? Orang yang niatnya benar, lurus. Dia belajar Al-Quran, dia mau baca, dia mau nangis, dia mau ingat selalu sama Allah. Kalau tujuannya ini, Allah kasih mudah, Quran itu dibaca setiap hari. Pagi, siang, sore, nggak akan bosen. Nggak akan bosen. Kalau memang tujuannya apa? Mengingat Allah. Tapi kalau tujuannya selain itu, sulit. Sulit. Dan begitu juga dengan ilmu. Kalau ilmu kita nggak tahu tujuannya, bahkan tujuannya salah, maka sulit untuk kita mengamalkan ilmu. Sulit untuk kita bisa pindah ke step atau langkah berikutnya, yaitu mengamalkan ilmu. Jadi kita harus benar tujuan awalnya ketika kita belajar ilmu agama. Ya, ketika kita belajar ilmu agama. Sebagaimana tadi difirmankan oleh Allah dalam surah Az-Zukhruf, "Wa tilkal jannatul lati urithumuha." Itu adalah surga yang diwariskan, yang akan diwariskan oleh siapa? Oleh orang-orang yang beramal. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, belajar ilmu agama bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang ringan. Ya. Tapi dia butuh kesungguhan. Kita nggak akan bisa berubah, kita nggak akan bisa pindah ke amal kalau kita saja nggak ngerti berilmu. Tidak paham. Bisa dipahami sampai sini Pak? Maka proses untuk bisanya beramal itu tergantung ketika kita menuntut ilmu. Ketika kita menuntut ilmu. Ketika memang kita menuntut ilmu atau belajar ilmu agama, mengetahui ilmu agama bukan karena sesuatu yang ada di dunia ini, tetapi semoga ilmu yang kita ketahui dapat menghantarkan kita menuju surganya Allah. Pak, kata Nabi kan, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman
sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Lihat Pak, jamaah. Siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama, untuk belajar, mengetahui ilmu, maka akan Allah beri kemudahan dia masuk ke dalam surga. Pertanyaannya gini, apakah penjelasan yang benar tentang hadis ini? Saya kasih ilustrasi Pak. Sarjana itu banyak Pak. Sarjana banyak gak? Sarjana yang gak punya ilmu ada gak? Sarjana tapi gak ada ilmunya ada atau tidak? Sarjana tapi gak ada ilmunya, gak ngerti dia gitu, dia gak paham ilmu. Sarjana gak punya ilmu. Demikian juga dengan dunia ilmu agama. Orang ya yang selesai belajar tapi kosong, gak ada ilmunya, itu juga banyak dalam dunia agama. Itu ilustrasi sederhana Pak. Banyak orang berlabelkan sarjana tapi ilmunya gak ada, ilmunya kosong, melompong, zong. Kenapa Pak? Ketika harus ngelamar kerja, oke, sarjana, terus dites oleh perusahaan, kok Anda nggak bisa? Padahal ini adalah harusnya Anda menguasai. Kok Anda nggak bisa? Ini kan bidang Anda, ini kan bidang mata kuliah Anda. Kenapa Anda nggak menguasai? Kenapa Pak? Kenapa coba? Kenapa coba? Iya, itu zong Pak. Dia nggak punya apa-apa di dalam prosesnya. Paham? Dia nggak punya apa-apa. Sama kayak kita, jangan sampai terus belajar tapi kosong, tapi zong. Ketika harus berakselerasi amal, kita seperti orang awam. Seperti orang awam. Paham enggak maksudnya Pak? Misal ada suara azan, kita enggak respon. Ada suara azan, kita enggak respon. Ada kebaikan, ketaatan, kita orang paling belakangan. Justru orang awam yang tidak dikenal sebagai penuntut ilmu, dia bisa merespon bagus. Bisa dipahami sampai sini? Gitu Pak. Itu yang dimaksud jangan ilmu itu bisa pindah kepada amal jika dalam proses ilmunya gimana? Benar, tepat. Kenapa sholat berjamaah berat? Kenapa? Kenapa saf pertama berat? Kenapa khusyuk berat? Karena proses mempelajarinya tidak tepat. Paham sampai sini jamaah? Jelas Pak? Kalau prosesnya tepat, beban untuk memindahkan ke amal, ke step berikutnya itu mudah. Orang dia sudah kuasai. Orang dia nikmati kok. Dia nikmati. Oke, ijazahnya mana ini? Oke, dites dia. Semuanya bisa dia jawab, bisa dia kerjakan. Oke, Anda saya terima.
yang di atas kertas dengan realita nyata. Berarti bukan kertas bodong. Bukan kertas bodong. Jangan sampai kita jadi pelajar bodong. Cuman labelnya aja apa? Pelajar, menuntut ilmu agama, padahal bodong. Kenapa? Karena prosesnya tadi ditentukan oleh proses. Itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba nih. Lihat. Apa namanya? Dulu orang dulu, pelajar dulu, segala sesuatu itu mereka tulis bukan di atas kertas, karena kertas belum ada. Ya, ditulis sama mereka, terpisah. Di atas daun, pelepah-pelepah kurma ditulis. Tulis, terpisah. Lihat. Itu dia tulis, kemudian dia rawat, kemudian dia jaga dengan penuh perhatian. Kalau menuntut ilmunya begitu, berarti kan dia punya tujuan untuk apa? Untuk beramal. Untuk beramal. Gak mungkin dia sudah capek-capek, terus capek-capek apa? Nulis, terus gak beramal, itu gak mungkin. Paham sampai sini jemaah? Jadi step atau langkah yang kedua yang kita harus miliki setelah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar adalah ilmu. Setelah belajar ilmu adalah mengamalkan ilmu. Al-amalu bihi. Pasti pertanyaannya, amalnya, beramal kenapa lebih berat daripada menuntut ilmunya? Baik. Sebelum saya lanjut, ada yang mau tanya sampai sini? Ada? Enggak ada? Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bolehkah kita memaksa anak untuk mengikuti atau pendidikan di pesantren, sedangkan anak itu kurang suka, Ustadz?
Ya, anaknya usia berapa, Pak? Oh ya. Ya. Eh, kita bicara fitrah, Pak. Kita bicara fitrah. Suka itu butuh proses, Pak. Suka itu butuh proses. Tidak bisa instan, nggak bisa, butuh proses. Suka itu butuh proses. Bapak pernah dengar nggak anak pesantren kabur? Pernah dengar nggak? Kabur, ya, tak kabur dari pondok, gitu. Itu diantara resiko, diantara resiko. Maka yang tepat adalah kita jalani prosesnya terlebih dahulu. Proses apa? Proses kecintaan terhadap ilmu dengan menyampaikan tentang ketinggian ilmu, gitu. Proses itu harus disampaikan, proses itu harus dijelaskan. Kemudian dia melihat ilmu itu diamalkan oleh orang tuanya atau oleh kakak adik kakaknya, sehingga tambah menguatkan dia kalau ilmu itu memang besar. Enggak sedikit, Pak, kalau kondisinya kayak gitu, anak itu akan tertekan, Pak. Karena anak yang seperti kita, masukin anak, suruh berenang, padahal dia sama air aja takut. Kita udah masuk situ, gak nyaman nih, Pak. Tapi kalau kita kasih edukasi, nah kalau kamu bisa berenang, ini keutamaannya begini, begini, disebut. Terus yang ngasih tahu juga jago berenang lagi. Paham enggak, Pak? Yang ngasih tahu mempertontonkan kalau dia itu bisa berenang. Kenapa sahabat jadi orang yang terdepan dalam beramal? Kenapa? Iya, karena gurunya Nabi. Kenapa? Nabi ngasih tahu, dan Nabi orang yang pertama ngamalin. Paham? Nabi yang ngajarin dan Nabi yang contohin. Nabi ngajarin dan dia yang mencontoh. Makanya Allah bilang apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Nabi yang ngajarin dan Nabi yang mencontohkan. Gitu, Pak. Jadi proses ini penting. Proses penting. Dari kecil, misalnya tergantung, ada dari kecil anak-anak yang sudah memang dididik cinta sama ilmu, cinta belajar sehingga dia siap. Tapi keumuman anak-anak nggak siap. Keumumannya belum siap. Karena gini, kalau kita cermati hadis Ibnu Abbas, saat Nabi katakan kepada Ibnu Abbas, ya gulam, itu usia 10-9 tahun sebelum balik. Nabi bilang, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Ya wahai anak kecil, saya mau ajarkan kepada Anda beberapa perkataan, Pak.
bukan pelajaran yang apa? Yang berat, bukan perkataan yang berat, belum sanggup. Nabi bilangnya, saya mau ajarkan kepada Anda beberapa pelajaran, beberapa perkataan. Mafhum sampai di sini, Pak? Itu harus jadi kurikulum pendidikan kita. Nabi memberikan kepada Ibnu Abbas beberapa pelajaran ringan. Nah, nanti efeknya kurang baik. Efeknya kurang baik. Kecuali, contoh Pak. Sulit nggak nyuruh anak sholat kalau kitanya nggak sholat? Sulit. Terus kita baru mulai mau sholat, tadinya nggak pernah sholat. Kita baru mulai mau sholat. Tadinya kita nggak pernah contohin, nggak pernah ngajak anak sholat, terus Allah kasih kemudahan kita sholat. Masih sulit nggak itu? Masih. Orang biasanya nggak sholat, tiba-tiba ayahnya berubah sholat terus. Itu juga susah. Tapi nggak sesulit yang pertama. Ini masih agak lebih mudah. Bisa jadi anaknya ngomong begini, ayah kan baru sholat, iya kan? Kalau ibarat kaki pemain taekwondo atau silat, ibarat kaki itu udah kaku, kan butuh waktu untuk ngelenturin. Paham nggak? Butuh waktu, Pak, untuk ngelenturin pelan-pelan sampai dia lentur. Bisa dipahami sampai sini? Kitanya harus lihat setiap anak punya karakter beda-beda. Tergantung karakter itu, tergantung kita mendidiknya. Paham? Maka keumuman anak masuk pesantren itu di usia SMP. Keumuman. Dan nggak sedikit juga di usia SMP sulit memasukkan anak ke pesantren. Ya enggak? Kenapa? Kenapa sulit? Kenapa, Pak? Itu balik lagi ke situ juga. Antum belajar nih, antum belajar. Konsentrasi itu susah. Orang sebelumnya nggak pernah konsentrasi, iya nggak? Sahih nggak? Dulu belajarnya nggak pernah konsentrasi, terus tiba-tiba antum belajar mau serius, mau konsentrasi, susah nggak? Susah. Butuh waktu, butuh proses. Bisa difahami sampai sini? Kitanya harus sabar, kita lihat. Kita didik anak kita didik diri kita sabarin. Terus pelan-pelan sampai jadi punya kita. Jadi punya kita. Kalau itu punya kita, enak, Pak. Makanya istilah ulama, faqidu syai' la yu'ti. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya kan nggak bisa ngasih, Pak. Iya tak? Paham dan tuh? Orang yang nggak punya bisa ngasih nggak? Orang nggak punya kok bisa ngasih? Nggak bisa. Dia cuma bisa bilang promo. Iya kan? Bukan punya dia tapi barangnya. Punya siapa? Punya orang lain. Tapi kalau yang punya bisa ngasih nggak? Ada orang datang ke toko, dia bilang promo, Pak, saya butuh, Pak. Dia pekerja, dia bisa kasih? Gak bisa. Tapi kalau yang punya, ya silakan. Kalau Anda butuh silakan ambil. Punya dia. Paham? Kita kalau nggak punya, kita bukan yang punya, maksudnya
kita bukan orang yang ahli dalam sholat, gimana kita bisa kasih ke seseorang agar orang itu bisa sholat kalau kita aja nggak punya keahlian di mana? Sholat. Bisa dipahami sampai sini? Kita nyuruh orang belajar bener, serius, kita sendiri nggak punya kapasitas di situ, gimana bisa diterima? Bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa dipahami? Makanya Nabi bisa memiliki, atau sahabat-sahabat ini bisa istimewa karena Nabi memberikan apa yang dia punya. Dia punya apa? Sholat, oke, ahlinya. Puasa, ahlinya. Quran, ahlinya. Sedekah, ahlinya. Bisa paham sampai sini? Kalau kita nggak punya sesuatu, sulit untuk memberikan. Sulit untuk memberikan. Tapi kalau kita punya sesuatu, bisa kita berikan. Kemana aja bisa kita kasih. Bisa paham sampai sini? Nah itu. Kita harus punya dulu, kemudian kita berikan. Sulit kalau sebelumnya anak itu kosong. Wallahu a'lam bishawab. Jangankan anak, kita yang sudah dewasa, sudah tua, sulit nggak? Sulit. Tapi kalau sudah mengetahui, sudah paham, enak. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa bahayanya ketika kita beramal, melakukan amal tanpa dilandasi dengan ilmu? Atau sebaliknya, kita punya ilmunya tapi kita tidak mengamalkannya. Apa bahayanya Pak Ustaz? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gini Pak, bahayanya fatal, sangat fatal. Apa artinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Itu artinya. Kita bisa baca. Tapi kalau kita nggak punya ilmu tentang ini ayat, kita bisa nyembah selain Allah dan minta kepada selain Allah. Padahal di ayat ini sudah kita ikrarkan kalau kita nggak akan nyembah selain Allah. Di ayat ini sudah kita ikrarkan kalau kita akan hanya minta kepada Allah. Tapi nyatanya dalam kehidupan kita sering minta kepada selain Allah. Itu Pak, beramal tanpa ilmu, fatal. Demikian juga sebaliknya, ya, beramal tanpa ilmu fatal. Berilmu tidak beramal. Berilmu tidak beramal. Apa pertanyaan Allah besok di hari kiamat? Ada 4. Di antaranya tentang ilmu. Allah akan tanya tentang ilmu. Ilmu itu ditanya sama Allah. Jadi apa ilmu itu? Ilmu itu akan jadi bumerang buat pemiliknya. Ilmu jadi bumerang kalau ilmu itu tidak
menjadi amal. Ilmu itu tidak membuat dia takut sama Allah. Ilmu itu enggak membuat dia berubah. Ilmu itu jadi bumerang. Selevel Umar, Pak, berubah hidupnya 360 derajat, Pak. Nggak mungkin jadi khalifah, Pak, kalau dia nggak berubah dulu, Pak. Paham nggak? Umar kan khalifah, Pak. Khalifah setelah Abu Bakar. Kalau Abu Bakar dari dulunya orang benar, Pak. Hah? Dari dulunya orang udah benar Abu Bakar. Pertama yang nemenin Nabi Abu Bakar. Khalifah dulunya, Abu Bakar dulunya bukan orang Islam. Sahih? Dulunya bukan orang Islam. Bahkan punya niat tidak baik untuk Islam dan Nabi. Tapi setelah masuk Islam, Umar biasa aja atau sungguh-sungguh? Gimana, Pak? Sungguh-sungguh, Pak. Gak mungkin, Pak, terangkat jadi khalifah. Gak mungkin. Maka di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita menyadarkan diri kita sendiri tentang ketinggian ilmu. Tentang ketinggian ilmu dan mengamalkan ilmu. Kalau di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan kabura maqtan indallah. Alangkah buruknya orang punya ilmu tidak beramal. Maka jamaah, atau dia beramal tapi salah. Nasallallahu al-afiyah wa salama. Tentang 3 orang yang pertama kali akan masuk neraka, itu orang yang beramal. Orang yang beramal, Pak. Tapi niatnya salah. Yang pertama, kata Nabi, orang yang Allah kasih dia ilmu atau Al-Quran. Dia jadi ahlul ilmu, jadi ahli Quran, qari dan yang seterusnya, atau yang semisalnya dengan ini. Tapi dia punya niat yang salah. Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dikenal, ingin dapat jabatan, kedudukan, harta. Tujuannya ini. Punya ilmu, tujuannya salah. Kemudian di hari kiamat Allah katakan, bohong antum. Antum bukan buat saya belajar. Jelas sampai sini, Pak? Antum bukan untuk saya. Maka tadi saya sampaikan, Pak, di awal perpindahan dari ilmu ke amal itu ditentukan dari bagaimana caranya kita menuntut ilmu. Gitu, ditentukan di situ, Pak. Kalau kita benar dari awal yang menuntut ilmu, maka akan diberi kemudahan untuk pindah ke amal. Kita sudah lihat tadi surat Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Al-Quran udah Allah berikan kemudahan, tapi Allah bilang kemudahan untuk orang yang punya tujuannya mengingat Allah. Paham? Tujuannya apa? Mengingat Allah, Allah kasih kemudahan. Gitu. Jelas, Pak? Allahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Masalah tadi ilmu kan nanti di akhirat kita dipertanyakan. Iya. Kalau kita punya ilmu, terus kita di lingkungan kita itu orang-orang yang nggak nerima ilmu yang kita kasih tahu. Kalau kita kasih tahu kayak ibarat, oh tahlilan itu nggak boleh, terus kita dimusuhin, apa tetap kita sampein dengan resikonya kita di tengah warga itu pasti dicuekin, biasanya dimusuhin. Apa kita diam aja dengan ilmu yang kita punya? Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gini, apa namanya? Peran back, playmaker, main sayap, striker, kiper, perannya sama apa beda? Hah? Beda. Beda. Semua punya skill masing-masing, punya tugas masing-masing. Sepakat ya? Striker dia bertugas bagaimana bisa mencetak gol. Back bagaimana dia bisa mempertahankan wilayahnya. Kiper bagaimana bisa menjaga gawangnya. Playmaker bagaimana dia bisa supply umpan. Dalam dunia ilmu juga begitu. Kita di posisi mana? Makanya kenapa, Anda sedikit banyak tahu kenapa penalti itu jarang dikasih tendang back. Tendangan penalti itu back jarang dikasih tendang. Biasanya yang nendang penalti striker kalau enggak playmaker. Karena striker dan playmaker, playmaker itu skillnya dia skill. Sahih enggak? Skill ya, skill. Itu punya skill. Adapun back itu dia punya apa? Power. Power yang dia punya apa? Power. Paham sampai sini? Saya bukan ngajarin main bola, bukan. Ya. Cuma antum harus ngerti antum posisinya apa. Apa justru antum main cadangan? Jelas nggak? Kalau main, atau justru bukan cuman main cadangan, penonton, supporter, atau komentator. Jelas sampai sini? Jadi gini bang, teman jamaah, lihat posisi kita dalam kehidupan realita. Jika kita berada dalam posisi sebagai kepala rumah tangga, pemimpin, maka kita bisa apa? Bisa menggunakan skill kita mencetak gol. Jelas? Karena dia di bawah kita. Kita harus pikirin caranya gocek gol. Karena mereka di bawah kita dan kita memang punya kewajiban. Paham enggak? Kita punya kewajiban terhadap istri dan anak-anak. Maka kita bagaimana mencetak gol di sini? Antum sebagai ketua RT, RW dan ketua apa lagi ya? Berarti antum punya skill di sini untuk mengurangi maksiat misalnya, menggalakkan sholat ke masjid, karena antum punya kekuatan di sini. Paham enggak? Tapi kalau antum back di belakang, kedudukan antum sama si fulan itu sama selevel, maka antum bertahan. Minimal antum pertahankan diri antum. Paham enggak? Karena antum kapasitasnya masih sebatas pemain belakang. Bisa dipahami sampai sini? Sama, kita harus tahu kapasitas kita semuanya. Jangan overlapping tadi. Coba back suruh nendang apa? Penalti. Antum tanya deh sama yang suka bola itu. Back nggak dikasih tentang penalti. Kenapa? Power yang dia pakai. Coba aja lihat back kalau nendang. Iya kan? Layang bolanya.
Kalau lempeng bolanya masuk. Tapi kalau striker, playmaker yang suruh tendang penalti, itu kiper bisa ketipu. Kiper bisa ketipu, kiper lompat ke kanan, bolanya ke kiri. Kiper lompat ke kiri, bolanya ke kanan. Kiper di tengah, bolanya kanan atau kiri. Bisa dipahami Bang Ari. Jadi dalam dunia ilmu seperti itu. Posisi kita siapa, kapasitas kita sampai di mana. Nah, kalau jelas ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Enggak ada. Gimana tuh, Pak? Itu imam udah bener 3, cuman ada jamaah itu menganggapnya baru 2 gitu. Jadi kalau mau kita betulin lagi, nanti kita kan kayaknya saling membetulkan. Jadi kita gimana itu? Dan jamaah lain juga yakin itu benar imam gitu, tapi yang di belakang imam justru menyalahkan gitu loh. Gimana itu Ustaz? Iya, ada khilaf ya Pak ya. Berarti semuanya nggak konsentrasi tuh, imam makmumnya gitu ya. Iya, makanya kalau sudah terjadi sudah, maksudnya kalau memang imamnya juga ragu gitu ya, imam udah duduk, harusnya tetap berdiri. Nggak diskusi dulu. Kejadian itu ya. Iya. Iya makanya begini jamaah. Balik lagi kepada ilmu ya Pak ya. Balik lagi pada ilmu. Kita hidup di negeri Indonesia tercinta dengan kapasitas keumuman kaum muslimin itu berada pada juz 30. Ya enggak? Kapasitasnya di situ kan? Juz 30. Juz 30 juga diperinci lagi kan? Al-Hakumut ke bawah kan gitu ya. Ya. Sahih enggak? Diperinci ke situ. Maka ketika seorang diamanahkan menjadi imam, maka dia juga harus punya ilmu. Makanya kenapa Abu Bakar yang dipilih jadi imam saat Nabi sakit, bukan Ubay bin Ka'ab, bukan Abdullah bin Mas'ud, ahli Quran itu. Abu Bakar tidak termasuk bagian orang yang ahli Quran, ahli baca Quran. Tapi kenapa Abu Bakar? Nah, di sini kata para ulama, inilah letak keistimewaannya Abu Bakar, karena dia lebih faqih, lebih alim dalam ilmu, maka Abu Bakar yang dipilih. Seorang imam bukan hanya
menguasai qiraah. Tapi dia harus paham bagaimana kalau dia salah, lupa sujud syahwi, dia harus ngerti bagaimana kondisi ketika ada sesuatu di hadapannya, misalnya gempa atau ada hewan misalnya, bagaimana kondisinya. Paham? Jadi imam itu harus orang yang faqih, bukan hanya sebatas apa? Bisa baca. Dia harus faqih. Ketika ada anak berisik, bagaimana imam, gitu, dan seterusnya. Ketika ada orang tua, ada orang punya hajat, imam harus faqih. Makanya Nabi kalau mimpin sholat itu diperiksa sama Nabi, safnya semuanya diperiksa, satu saf, Nabi jalan tuh Pak. Hah? Nabi kalau pimpin sholat Pak, itu Nabi periksa dari satu saf pindah kedua, ketiga, terus dicek Pak. Itu nanti menentukan apa yang akan dibaca dalam sholat. Itu menentukan. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan ketika kalian mimpin sholat, perhatikan orang yang di belakang kalian. Barangkali ada orang yang punya hajat, barangkali ada orang tua, dan seterusnya. Nah itu Nabi begitu dicek, diperiksa. Sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk sang imam. Yang kedua, bacaan buat sang imam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Banyak atau ada beberapa imam takalluf, membebankan diri dalam bacaan. Maksudnya apa? Dia membaca surat terbaru yang paling baru dia hafal. Jadi usia surat itu baru, makanya suka berbet bacanya. Hah? Lupa. Takalluf, terlalu membebankan diri. Kenapa? Karena punya niat yang lain selain wajahnya Allah. Takalluf. Nabi bilang baca yang mudah. Baca yang mudah. Berapa banyak imam baca surat yang gak difahami oleh makmum, sahih enggak? Akhirnya mentok, balik lagi kul huwallahu ahad. Kejadian gak? Sering takalluf. Kenapa enggak awal kul huwa aja? Emang ada masalah dengan kul hu? Masalahnya di mana? Masalahnya antum tidak ikhlas, jadi enggak baca kul hu. Imam tujuannya biar dikenal sebagai orang yang hafalannya banyak. Takalluf, coba antum baca kulhu salah, kepleset, kan enak. Makmum apal semua di belakang. Iya enggak? Makmum apal semua. Coba antum baca surat An-Najm juz 27. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa. Antum berhenti. Yang di belakang siapa yang mau benerin? Yang mau benerin siapa? Akhirnya antum dikerjain sama setan, diloncatin ayatnya, gitu. Atau nggak ada yang berhenti, nggak ada yang benerin juga.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kenapa nggak dari pertama? Kejadian nggak? Kejadian nggak? Makanya pentingnya apa? Mengetahui tujuan. Mengetahui tujuan itu menentukan amalnya. Coba bacanya. Allahu Akbar. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna. Antum berhenti. Ma aghna. Antum berhenti. Yang di belakang nyaut nggak? Nyaut. Kenapa nyaut? Ya hafal. Begitu kan enak. Enak gak? Enak. Betingkah sih. Hah? Betingkah. Kalau mau betingkah sendiri aja kan. Kalau sendiri yang salah dia nggak bebanin, nggak banyak orang. Hah? Sendiri. Makanya Masya Allah deh Pak ya. Hari ini orang mau mimpin sholat bingung mau baca surat apa. Hah? Surat apa yang dia mau baca? Dia mau cari kira-kira surat apa yang jamaah nggak hafal. Biar dibilang apa? Keren. Hafalannya banyak loh dia loh, Masya Allah gitu. Nggak taunya berebet-berebet gitu kan. Berebet-berebet. Tapi udah bilang baca yang paling mudah. Nah itu untuk imam ya. Untuk siapa? Untuk imam. Kan Nabi bilang kalau mau panjang saat sholat sendiri. Antum panjangin aja, orang gak ada yang nungguin antum. Iya kan? Tapi kalau antum sholat berjamaah panjang, yang punya anak deg-degan. Anak gue nyungsep gak nih kan gitu. Ya kan? Kecebur gak nih? Begitu. Nabi itu ngedengar suara anak kecil nangis cepat langsung sholatnya. Itu imam harus faqih. Gitu, harus faqih. Untuk imam. Untuk makmum juga kalau bisa selevel. Nah sekarang kan biar bisa selevel, si imam juga tahu level makmum, kulhu, kuliah, udah itu aja. Hah? Levelnya kan di situ. Kulhu, kuliah, paling ngetopnya apa? Sabbihisma rabbikal a'la gitu. Oke? Gak ada masalah. Yang penting sholat antum khusyuk. Betul? Apa sih yang mau dicari? Mau dipuji orang hafalan banyak. Yang dicari apa? Khusyuk kan, menikmati sholatnya. Ya, dinikmati ayat. Coba ayatnya panjang. Boro-boro dinikmati. Ngegerutu iya, surat apa lagi dia baca nih? Jujur, antum gitu kan? Enggak. Enggak salah lagi. Hah? Betul Pak? Iya. Ini baca dia, makanya Masya Allah, inilah fungsinya kita belajar Pak. Dulu kita waktu kuliah Pak, itu syekh kalau pimpin sholat pendek, nggak usah syekh lah Pak. Bapak umroh coba, nanti suatu hari Allah izinkan umroh. Syekh Sudais itu kalau mimpin sholat juz amma Pak. Wal asr idza jaa nasrullahi wal fath. Sudais Pak. Antum mau bilang Sudais nggak hafal? Kurang ajar. Bacanya itu Pak. Karena tahu ribuan orang itu Pak. Hah? Coba ribuan orang dipimpin dengan satu juz. Waduh, kecuali Qiyamul Lail.
Memang orang sengaja datang mau ke sholat, ya, tengah malam waktu Ramadan, ya begitu nih, ya Pak ya. Jadi imam harus ngerti, makmum juga harus mengerti, selevel, biar nggak terjadi lagi, gitu. Dicegah, kalau terjadi lagi repot. Suami istri yang rajin menuntut ilmu syar'i dan benar mengharap ridha Allah. Namun anak-anak dan keluarganya sangat sulit sekali untuk dididik ketaatan. Apakah ini termasuk ilmu yang tidak berkah? Karena sepertinya hanya bermanfaat untuk orang tuanya saja, tidak cukup untuk anak-anak dan keluarganya. Taib. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari rangkaian pertanyaan ini adalah suami istri dimudahkan untuk belajar. Segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik buat suami istri ini yang rajin belajar. Allah bantu untuk ikhlas, benar tujuannya, ya, benar-benar mengharapkan apa yang Allah janjikan, gitu. Kemudian adapun dengan keluarga, misalnya anak dan keturunan sulit untuk dididik, apakah ada kaitannya dengan ilmu atau dengan keberkahan ilmu? Ini tidak bisa dikatakan secara mutlak, tapi bisa jadi punya kaitan dan bisa jadi tidak berkaitan, ya, bisa jadi tidak berkaitan. Kenapa? Karena kita tahu ada nabi, anaknya jadi nabi, ya, sahih. Dan kita juga tahu ada nabi, anaknya jadi musuhnya. Dan kita juga tahu ada anaknya nabi, bapaknya musuhnya. Berarti tidak bisa dikatakan secara mutlak ada ilmu itu tidak berkah. Anggaplah ini sebagai sebuah ujian. Jelas ya? Ujian. Kita nggak punya hidayah, yang punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuma bisa berdoa, mencontohkan. Itu kemampuan kita di situ, nggak lebih dari itu. Jadi sehingga kita nggak menyalahkan diri kita juga, ya, kita nggak menyalahkan diri kita. Artinya kita sudah berusaha maksimal. Ingat sejarah Nabi menjadi musuh untuk orang tuanya atau untuk anaknya. Ada juga Nabi, anaknya jadi Nabi lagi, gitu. Berarti kondisinya beda-beda. Tidak dikatakan atau tidak bisa dikatakan mutlak ilmunya tidak berkah, enggak. Jelas ya? Mudah-mudahan. Kemudian yang berikutnya, jangan sampai kedua orang tua ini sampai tahap buruk sangka sama Allah. Gak boleh, bahaya. Jangan sampai dia buruk sangka. Maksudnya, ya Allah, kenapa nih anak nih gak mau nurut gitu, kenapa? Pokoknya jangan sampai buruk sangka. Anggaplah ini sebagai sebuah ujian yang harus kita selesaikan, ya. Anggap sebuah ujian yang harus kita selesaikan. Jangan sampai kita buruk sangka. Udah pegel nih anak, biarin aja deh dia mau ngapain, enggak. Jelas sampai sini jamaah? Khusus yang bertanya, ini ujian harus diselesaikan dengan dua cara, Pak. Apa? Wasta'inu bis sabri
wassalat. Minta tolong pada Allah dengan sabar dan salat. Kemudian Allah bilang dalam surat Al-Baqarah juga, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu tentangku, kasih tahu saya ini dekat. Terus Allah bilang apa? Ujibud da'watad da'i idza da'ani. Saya akan kabulkan permintaan orang yang berdoa. Kalau dia mau berdoa, kalau dia mau curhat, ya. Jadi jamaah khusus yang bertanya, curhatkan pertanyaan ini kepada Allah. Ya, bilang sama Allah, ya Allah, anak saya, ya Allah, gitu. Sampaikan pada Allah. Ya Allah, orang tua saya beri hidayah, kakak saya, adik saya, teman saya. Sampaikan keluhan ini sama Allah. Tapi jangan keluhkan, jangan berprasangka buruk sama Allah. Justru kita harus optimis. Saya yakin bisa gitu. Saya yakin bisa. Allahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.